Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam siraman rohani agama Katolik. Pada kesempatan ini, tema yang akan dibagikan untuk kita semua adalah orang muda mencintai bumi. Tema ini berangkat dari pesan-pesan Paus dan juga situasi bumi saat ini di mana konsen terhadap lingkungan hidup menjadi prioritas. Ada banyak kerusakan yang terjadi. Maka bersama kita hadir Suster Agustin dan juga Saudara Bima. Suster Agustin ini adalah Kepala Sekolah SMP Santa Maria Banjarmasin yang saya hadirkan bersama untuk kita semua berangkat dari dokumen Laudato Si dan juga Laudato Deum, bicara tentang ekoenzim, menggunakan sampah dapur untuk menyelamatkan bumi, untuk kesehatan, tapi juga untuk pupuk dan lain sebagainya. Dan juga Saudara Bima, orang muda Katolik dari Paroki Banjarbaru. Beliau sekarang ada di dalam perusahaan sebagai karyawan, tetapi bergerak dalam penghijauan di beberapa kabupaten di sekitar Banjarmasin. Penghijauan terutama untuk daerah-daerah bekas tambang. Karena itu, pada kesempatan ini dengan berdasar pada dokumen Laudato Si, Laudato Deum, dan juga dokumen Paus Fransiskus tentang orang muda yakni Christus Vivit, kita akan bersharing dan bercerita bersama sekaligus mendengarkan bagaimana Suster dan juga Saudara Bima bercerita tentang cara-cara atau hal-hal yang biasa dilakukan untuk menyelamatkan bumi. Mungkin kecil saja dan sederhana, tetapi itu penting. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya mengawali siraman rohani hari ini, terutama dengan mengantar kita semua melihat realitas. Di tahun 2000 di Brasil ada dua orang pasangan suami istri, Sebastio Salgado dan istrinya Leila Vanik. Dua orang yang pada masa tuanya ingin kembali ke kampung halamannya, mau menikmati kesendirian, bermenung, menikmati masa tuanya. Tetapi mereka menjumpai kampung mereka, pulau mereka yang hutannya sudah habis. Maka kemudian mereka berdua mulai dengan menanam pohon di hutan yang gundul itu. Dari tahun 2000 itu mereka dari hari ke hari berusaha untuk menanam pohon. Butuh 20 tahun dan mereka menanam 2,7 juta pohon. Yang gundul tadi berubah menjadi hutan kembali. Mereka bisa menikmati air yang segar dan juga bunyi-bunyian burung itu kembali mereka dengarkan seperti masa kecil mereka. Itu impian yang mereka alami dan mereka lakukan meski sederhana dan simpel, tetapi kemudian mengubah tatanan. Begitu juga dengan Bapak Sadiman, seorang yang punya perhatian terhadap masyarakatnya, yang mulai dengan menanam pohon di lereng Gunung Lawu, menanam pohon di sekitaran itu. Butuh juga 20 tahun, yang hasilnya dulu kampungnya itu tidak punya air bersih. Mereka harus berjalan untuk meminta atau mengambil air di kampung-kampung yang lain. Tetapi sekarang mereka bisa menikmati air bersih bahkan sampai ke rumah-rumah mereka. Dan pada kesempatan ini kita mendengarkan sharing dan juga cerita pengalaman yang real yang ada di daerah kita sendiri. Yakni pertama kita mulai dari Suster Agustin yang bercerita tentang ekoenzim. Maka mungkin Suster pertama-tama menceritakan kenapa sih mau terlibat dalam pembuatan ekoenzim, salah satu bentuk untuk sampah itu tidak dibuang tetapi dimanfaatkan. Baik, terima kasih Pastor Edi atas kesempatannya. Saya tergerak karena berangkat dari pengalaman selama saya menjalani masa pendidikan di Suster
SFD di Pati, karena kami keluarga besar Fransiskan, juga diajak untuk peduli dengan lingkungan. Jadi itu sudah dimulai sejak zaman masih pendidikan menjadi seorang suster, itu sudah ditanamkan. Kemudian dalam tugas selanjutnya, dimanapun komunitas SFD berada, kami juga diajak untuk meneruskan itu dan membagikan kepada orang-orang di sekitar, ya termasuk anak-anak di asrama, di sekolah, dan kebetulan saya di SMP Santa Maria. Maka sejak saya berada di SMP Santa Maria, saya juga mengajak Bapak Ibu guru dan anak-anak yang belajar di Santa Maria untuk mencoba mengolah sampah dari rumah sendiri, mulai dari rumah sendiri, untuk bisa bermanfaat, menjadi hal yang berguna untuk kehidupan kita, dan juga mengatasi kerusakan lingkungan karena sampah yang tidak diolah dengan baik. Baik, Suster. Jadi sebenarnya sampah itu bukan dicari di tempat yang lain, Bukan, iya. tapi sampah yang istilahnya sampah rumah tangga lah. Ya. Itu kan ekoenzim, berarti bahan-bahannya memang dari rumah tangga. Itu bahan-bahan apa saja untuk pembuatan ekoenzim itu, Suster? Ekoenzim ini bahannya dari sampah rumah tangga, ya. Jadi kulit buah, sayur-sayuran itu dikumpulkan. Kalau di asrama kan banyak. Kemudian juga di biara juga sama. Di sekolah juga saya mengajak anak-anak supaya di rumahnya sendiri bisa membuat ekoenzim juga. Jadi kalau sampah itu kita olah dengan baik, maka tidak merusak lingkungan. Jadi kulit buah, kulit sayur itu bisa dikumpulkan, kemudian dicaca, kemudian bersih, ya, itu bersih, dicaca, kemudian disimpan di tempat wadah yang tertutup rapat. Perbandingannya itu 3 kilo kulit buah itu bermacam ragam, semakin banyak semakin bagus. Kemudian dicaca halus, bersih, kemudian ditaruhkan di dalam wadah yang tutup rapat, airnya 10 liter, gula merah itu gula merah itu 1 kilo, kulit buah itu 3 kilo, air 10 liter, terus ditutup rapat selama 3 bulan fermentasinya. Kemudian bisa dipanen menjadi cairan yang sangat bagus untuk menyiram tanaman, bisa juga untuk membersih. Kalau kami di Santa Maria itu dicampur dengan cairan untuk pembersih lantai, itu akan lebih bersih dan lebih bagus. Juga untuk penyiram tanaman di situ menjadi subur, kami pakai untuk cuci piring, ngepel lantai, pokoknya menghemat dan sangat bermanfaat. Baik, Suster. Jadi apa yang dulu menjadi sampah rumah tangga itu kemudian memang butuh waktu, ya, Suster. Ya, betul. Harus bersih, dicaca dan lain-lain. Maka peristiwa untuk sampai di sana itu kemudian mengingatkan pesan Paus sendiri di Laudato Si juga, bagaimana hal-hal kecil itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan bumi. Bahkan Paus Fransiskus dalam Laudato Si kan bilang sendiri, kalau kita menyisahkan makanan di piring, itu sama saja kita merampok dari orang miskin yang sedang kelaparan. Maka itu tadi mau mengatakan bahwa sisa itu bukan berarti bisa dibuang atau tidak berguna, tetapi yang sisa itu kalau di tangan yang benar, dimanfaatkan, diolah dengan benar, maka kemudian bisa menghasilkan. Meski tadi butuh 3 bulan, ya, Suster, Ya, proses 3 bulan proses fermentasinya. Maka di sana kita belajar tentang kesetiaan, belajar juga tentang, ya, bagaimana pengorbanan dan lain-lainnya. Baik, Suster, terima kasih untuk sharing prosesnya, semangatnya, latar belakangnya, mulai dari pendidikan. Suster dari kongregasi Fransiskan dengan sangat dari pater pendiri juga. Oke, berkaitan dengan ini, Suster, Paus Fransiskus mendiang selalu bicara bahwa bumi kita itu sedang menjerit dengan segala kerusakannya. Maka pertanyaan juga, Suster, yang dengan terlibat dalam ekoenzim ini, kira-kira mengobati jeritan yang mana ini untuk bisa membantu menyelamatkan dan juga gerakan untuk mencintai bumi? Terima kasih, Pastor. Ya,
Saya sebagai guru di sekolah itu mengajak anak-anak, anak muda khususnya yang di jenjang SMP membangun kesadaran untuk mereka untuk peduli dengan lingkungan di sekitar. Sampah itu di Banjarmasin ini menjadi hal yang penting kita perhatikan bersama. Terlebih-lebih anak-anak muda supaya mereka dari kecil sudah disadarkan peduli dengan lingkungan, dengan sampah itu bisa dimanfaatkan menjadi hal-hal yang lebih berguna. Selain kulit buah tadi, di sekolah juga memilah sampah itu dari yang plastik yang tidak bisa hancur itu bisa diolah lagi menjadi ekobrik. Banyak hal yang kami buat juga di sekolah, jadi menyadarkan anak-anak. Sehingga dengan cara yang kecil sederhana ini sudah ikut ambil bagian untuk memelihara lingkungan hidup bumi rumah kita bersama. Itu Pastor. Oke, terima kasih Suster. Ini akhirnya jatuhnya adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak kita dan juga bentuk kesaksian hidup. Bentuk kesaksian hidup dalam Matius pasal 5 ayat 16 itu juga kan bicara tentang Kristus hidup dan ingin agar kita semua juga hidup di dalamnya. Hidup di dalam kelimpahan, hidup yang memancarkan terang lewat kesaksian-kesaksian. Maka ya tadi dilakukan baik di sekolah, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi bentuk kesaksian di mana mereka kembali ke rumah, ke dalam lingkungan mereka masing-masing, itu kemudian bisa menjadi gerakan bersama. Berkaitan dengan kesaksian tadi Suster, kira-kira atau ya sebagai Suster dengan keterlibatan di ekoenzim, mencintai bumi dengan cara Suster, pesan untuk orang-orang muda selain ya sampah tadi tapi bagaimana sih orang muda mulai tergerak kesadaran lah, paling kesadaran untuk mulai dengan cara yang sederhana atau simpel untuk mencintai bumi. Pesan-pesan untuk orang muda terutama Suster. Terima kasih Pater untuk orang muda semuanya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, kesadaran untuk memelihara bumi rumah kita bersama ini dengan hal yang kecil dan sederhana. Mungkin tidak bisa buat ekoenzim, tapi sampah juga bisa kita letakkan pada tempatnya. Contoh kecil, dimanapun kita itu sampah kadang-kadang itu lupa, di jalan mungkin buang saja gitu, tapi letakkan sampah pada tempatnya dan bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna untuk hidup kita dan bumi kita akan selamat, kita bisa hidup damai dengan bumi, dengan sesamanya. Mari kita mulai bergerak bersama dari diri kita sendiri. Wah, luar biasa. Terima kasih Suster. Ini pesan ini sama dengan Santo Alberto Hurtado. Ini Santo orang kudus yang dia berbicara bahwa menjadi rasul, memberi kesaksian itu bukan berbicara saja tentang kebenaran, tetapi juga menghidupi, mewujudkan, dan mentransformasikan di dalam Kristus. Sehingga apa yang diketahui, direnungkan, kemudian dilakukan. Dan itu terima kasih Suster untuk pesan-pesannya untuk orang muda, bagaimana sih terlibat di dalamnya. Bahwa kita tidak harus menjadi orang yang besar sekali. Mungkin kita tidak sehebat pasangan suami istri yang ada di Brasil itu, atau seperti Bapak Sadiman yang ada di Jawa Tengah, atau juga ada orang muda yang ada di Palangkaraya yang sangat peduli dengan gambut, dia dengan timnya, tapi mulai dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tetapi kita mewujudkan dan juga menghantarkan orang untuk mencintai bumi dan mencintai lingkungan. Saudara-saudariku yang terkasih, ini pengalaman Suster bersama dengan orang muda secara khusus di SMP Santa Maria dan juga berangkat dari spirit dan semangat seorang Fransiskan yang bagaimana selalu berpihak pada lingkungan hidup. Maka ini juga mengajak kita semua, terutama dalam reksa pastoral, pelayanan-pelayanan kita baik di rumah tangga, dimanapun. Seperti pesan Suster tadi bahwa kita mungkin tidak membuat ekoenzimnya, tetapi dengan meletakkan sampah di tempatnya, antara yang bisa terurai dan tidak terurai, yang plastik dan juga sampah rumah tangga, itu adalah bagian dan proses kita mengambil bagian untuk menyelamatkan bumi. Dan sampah itu selalu tidak mengenakan, karena baru baunya saja kita sudah pusing. Bagaimana dengan kehidupan kita? Maka Paus lewat Christus Vivit pesan untuk orang muda dalam dokumennya,
juga mengajak orang muda terutama untuk jangan takut, untuk menjadi rasul-rasul yang baru. Rasul itu tidak bicara saja tentang kebenaran atau bersaksi dan bernubuat, tetapi juga memberi contoh hidup yang baik. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengulang kata-kata dari Paus Fransiskus sendiri. Orang muda itu sebagai pelaku reksa pastoral. Mereka hanya perlu didampingi seperti suster mendampingi anak-anak SMP, perlu dibimbing. Namun selalu bebas untuk menemukan jalan-jalan baru untuk kreativitas dan keberanian mereka. Suster dengan caranya ekoenzim, tetapi teman-teman orang muda punya cara tersendiri untuk mengungkapkan cinta akan bumi. Ada seorang teman juga, dia hanya tiap hari menulis di story-nya tentang menyelamatkan bumi. Dan selama seminggu itu dia posting kegiatannya untuk menyelamatkan bumi, pilih sampah dan lain sebagainya. Mungkin terlewatkan begitu saja, tetapi ada sekian banyak orang yang membaca feed-nya, orang yang melihat story-nya, itu bisa memberi pesan. Maka seperti peribahasa atau pepatah Latin mengatakan, air hujan setetes demi setetes, tetapi kalau kena di batu yang sekeras apapun, tetapi tetesan itu terus-menerus, maka batu yang keras itu bisa pecah. Semoga sharing-sharing ini juga kemudian menghantar supaya kita mempunyai gerakan-gerakan kecil yang menyentuh banyak hati untuk juga menyelamatkan bumi dengan kreativitas dan dengan cara kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan mendengarkan sharing dari orang muda yang terlibat di dalam penghijauan. Tetapi kita akan melanjutkan di dalam sesi yang berikut, maka jangan pergi dulu, kita tunggu sesaat lagi dan kita akan berjumpa kembali. Terima kasih masih setia menunggu dan berjumpa kembali, dan kita lanjutkan sharing dan juga siraman rohani ini dengan mendengarkan dari orang muda sendiri, orang muda yang terlibat. Tadi kita mendengar suster yang menggerakkan orang muda, sekarang kita mendengar dari orang muda sendiri, dari Saudara Bima, seorang orang muda yang ada di paroki Banjarbaru, Santa Maria Banjarbaru. Maka pada kesempatan ini kita mau dengar sharing bahwa orang muda punya cara tersendiri, kreativitas tersendiri untuk mencintai bumi. Bu Ima mungkin bisa sharing bagaimana sehingga terlibat di dalam program ini. Karena terlibat di dalam perusahaan, tetapi gerakan batin atau apa sih yang memotivasi kamu untuk terlibat di dalam gerakan-gerakan penghijauan ini? Oke, terima kasih Pastor. Mungkin saya jelaskan dari awal dulu, mungkin dari background pendidikan saya ya. Mungkin background pendidikan saya itu saya lulusan sarjana kehutanan di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan kehutanan. Dan kebetulan karena saya juga backgroundnya kehutanan, ketika melihat ini kan banyak terjadi perubahan-perubahan iklim ya Pastor ya. Dan juga kita bisa lihat di sekitaran, nggak usah jauh-jauh deh, sekitaran Kalimantan Selatan itu sering terjadi kebakaran hutan ya Saudara Pastor. Apalagi ketika kemarau panjang. Salah satunya contohnya paling besar kemarin itu terjadi yang kita rasakan itu ada di El Nino di 2023 di bulan Juli sampai dengan Oktober itu kan sedang kemarau panjang yang tidak ada hujan sama sekali, dan kita melihat dengan terjadinya perubahan iklim, terus juga adanya kebakaran hutan, habis itu juga ada isu pengundulan hutan, tambang liar dan segala macam. Itu membuat saya secara pribadi ingin bergerak nih, bagaimana saya sebagai orang muda itu bisa berkontribusi untuk memperbaiki lah, paling tidak secara masif, cuman mungkin saya hanya sebagian kecil
dalam peran memperbaiki ekosistem untuk khususnya penghijauan. Dan juga karena juga kebetulan kita di perusahaan, jadi kita juga punya media lah. Ya. Nah di situ karena cukup sulit untuk kita untuk mencari media sebetulnya. Dan kebetulan puji Tuhan, Tuhan memberi kesempatan bekerja di perusahaan, kan kami juga bergeraknya di bidang penyedia jasa penanaman. Begitu, Pastor. Terima kasih. Itu akhirnya menegaskan bahwa Paus sendiri, Paus Fransiskus Mendiang bicara tentang orang muda menjadi aktor utama. Betul. Seringkali niat yang baik itu kemudian terhalang karena tidak punya media. Atau tidak punya teman, lalu merasa berjalan sendiri, lelah, putus asa, dan berhenti. Maka di dalam Kristus Vivit juga bicara tentang orang muda jangan takut untuk membawa Kristus di dalam lingkungan-lingkungan, bahkan ke pinggiran-pinggiran, dan juga kepada mereka yang tampak paling jauh. Ya, seperti tadi keprihatinan Bima tentang situasi, background-nya dari kehutanan, maka kemudian medianya dapat pas, yang kemudian bisa terlibat di sana. Nah, mungkin sekarang dari sudah mendapatkan media, ketergerakkan dengan segala latar belakang tadi, kemudian mulai terlibat nih. Apa saja sih yang Bima lakukan bersama dengan teman-teman tentu, lakukan sebagai bentuk mencintai bumi dengan media perusahaan tadi, dengan penghijauan dan lain-lain. Bisa berbagi untuk kita semua para pemirsa. Oke, baik, Pastor, Suster, mungkin dari kami, karena kami bergeraknya di bidang penanaman ya, penanaman. Jadi kebetulan setiap tambang itu memiliki masalah, yaitu penghijauan atau reklamasi biasanya. Yaitu mereka mengeruk hasil bumi dan harus mengembalikan juga, menutup areal itulah sebagai untuk dihijaukan kembali. Kita kan melihat masalah seperti itu, kita mencoba untuk menjadi problem solver lah. Kita mencoba menyelesaikan masalah itu dengan kita langsung action langsung lah di lapangan, dengan cara kita merencanakan bagaimana sistem penanamannya, lalu juga kita juga lihat karena mungkin kita bisa lihat tanah tambang ya, tanah tambang ini kan berbeda-beda ya Pastor ya. Kadang mungkin ada yang terlalu asam, ada yang terlalu ada yang terlalu tidak baiklah unsur haranya. Nah, dari situ kami sebagai orang muda yang bekerja di perusahaan, kita coba untuk mengkaji lah bagaimana intinya tanaman itu bisa hidup. Yang jadi tujuan utama itu tanaman itu bisa hidup dan sustain, bisa tumbuh berkembang dengan tanah yang mungkin kita tidak tahu ini tanahnya dari apa atau apa segala macam begitu. Jadi upaya yang kita lakukan seperti itu. Lalu karena kebetulan kita juga mengelola tenaga kerja, maksudnya kita mengelola manusia di situ, kita coba memberikan satu pemahaman bahwa tanaman yang kita tanam ini kelak ya mungkin tidak terasa seminggu 2 minggu, tidak akan terasa, tapi mungkin setahun 2 tahun sampai 10 tahun berikutnya akan terasa bahwa tanaman yang kita tanam ini berguna bagi anak cucu kita. Begitu sih. Jadi sasarannya itu selain penghijauan, tapi juga sasaran adalah kesadaran orang-orang yang ada di situ. Betul. Bahwa apa yang dimulai yang sederhana dan kecil ini kemudian bisa berguna. Mungkin sekarang kita tidak rasa. Betul. Tetapi kemudian tadi saya tertarik bicara tentang di setiap lokasi itu kan beda-beda. Betul. Maka pohonnya kamu di kehutanan pasti tahu pohon yang mana yang untuk ini, tetapi pasti punya dasar untuk media tanahnya itu yang layak dan pantas untuk pohon-pohon tertentu. Berkaitan dengan itu, apakah itu kerjasama istilahnya perusahaan bekas tambang tadi yang meminta itu atau gerakan dari kelompok sendiri untuk menanam, atau karena kerjasama dan juga keterlibatan di dalamnya? Oke. Sebetulnya karena memang kerjasama, Pastor. Kerjasama. Jadi perusahaan tambang itu meminta kepada kita
untuk menjadi pelaksana penanaman, ya. Dengan bahasanya semua bahan itu kita sediakan, semua tenaga kita yang sediakan, lalu perusahaan tambang menyediakan ini lahannya, lokasinya mau ditanam seperti ini. Cuman mereka tetap menyediakan misalnya areal ini spesifikasinya tanamannya harus ini. Cuman kita di lapangan kita tidak bisa yang selalu kita langsung asal tanam aja, Pastor. Karena mungkin beberapa areal yang mungkin mereka jarang lihat karena kita pelaku langsung, kita melihat keseluruhan. Jadi areal itu harus kita yang sendiri yang evaluasi bahwa areal ini cocok nggak tanaman ini, ternyata kita tanam mati. Itu ketika tanaman mati itu memang jadi satu kerugian buat kita, tapi salah satu hal yang bikin kita sedih juga. Kenapa kita nggak ngecek dari awal, kenapa kita pakai ini ya gitu. Nah, harusnya kita teliti lebih dalam kenapa ini mati. Habis itu kita coba, bahasanya kita gerakan dari kita pribadi untuk mensukseskan penghijauan itu ya dari kita coba meneliti sendiri apakah areal ini cocok untuk tanaman yang sudah disediakan. Ketika tidak cocok, kita yang sebagai pelaksana biasanya bilang kepada mereka yang tambang, orang tambang, yang cocoknya ini loh Mas, ini loh Mbak, gitu. Oke, saya tertarik tadi bicara tentang ketika sudah tanam, kemudian nanti dalam perjalanan waktu kemudian mati atau Betul. apa itu, Bima sendiri tadi merasa, aduh kok begini, kenapa tidak jaga dari awal, atau kenapa tidak teliti dengan baik situasi atau unsur tanahnya dan lain-lain semuanya. Sampai di titik itu adalah bahwa keberpihakan dan juga kesadaran. Nah, maka mungkin yang menarik bagi saya itu Bima dengan pekerjaan itu bukan sebagai karyawan toh. Bukan. Ya, tapi juga mengambil bagian dalam menyelamatkan bumi. Kata-kata bahwa kenapa mati dan lain-lain itu menjadi keprihatinan. Maka orang muda yang terkasih, dari sharing Bima ini penting bahwa kadangkala kita itu hilang satunya, keprihatinan. Keprihatinan itu muncul dari kepekaan akan situasi di sekitar. Kita hanya melihat apa yang menjadi bagian kita, lalu lupa dengan apa yang ada di sekitar kita. Maka dalam Kristus Vivit juga ditekankan bahwa lihatlah sekelilingmu, semuanya akan membuatmu hidup. Maka kita lihat di kiri kanan kita, peka dengan situasi kita di sekitar. Kalau kita menjaga semua lingkungan yang ada di sekitar kita, maka kita masih bisa hidup. Kalau kita tidak menjaga semuanya dengan segala sampah dan lainnya, maka itu jadi sumber sampah, bau dan lain-lain, sumber penyakit juga yang membuat kita sendiri akhirnya tidak hidup. Maka kata-kata tadi itu sangat menarik. Mungkin Bima bisa sharing lebih dalam, kenapa sih sampai di titik mencintai? Nah, mencintai pekerjaan itu, mencintai orang-orangnya sampai tadi. Yang orang tambang pasti menyelesaikan tambangnya, tapi toh kenapa kita terlibat di dalamnya untuk menyelamatkan bumi? Sampai di jatuh cintanya itu, apa sih yang mungkin pengalaman atau momen yang berkesan buat Bima yang bisa dibagikan untuk pemirsa dan juga orang-orang muda sekalian? Oke, Pastor. Mungkin dari saya pribadi, karena kita ngerasa ya setiap musim hujan dan juga setiap hujan itu khususnya di rumah saya itu pasti banjir. Karena kita dekat dengan aliran mata air lah, bahasanya dengan dekat dengan guntung. Lalu ketika hujan itu karena posisi rumah kami lebih rendah, air tuh selalu datang tuh. Dan kita tidak jarang juga melihat sungai-sungai yang mungkin berwarna coklat. Kita di situ kita bingung kenapa itu terjadi gitu. Jadi ternyata itu karena erosi, Pastor. Erosi itu yang membuat kenapa harusnya erosi itu bisa dikurangi, harusnya tanaman itu lebih banyak. Sama juga ketika kita tidak usah jauh-jauh lah, mungkin kita di jalan raya itu rasa panas, kanan kiri nggak ada pohon. Nah, itu salah satu yang bikin saya
di sini nih harusnya karena melihat hutan kita makin sedikit, jadi saya merasa saya harus nih terlibat di bidang ini. Dan juga mungkin saya sharing satu cerita sih Pastor, pengalaman saya pribadi, kenapa sampai yang di titik mencintai itu adalah ada satu areal kami di daerah Kabupaten Banjar itu kita tanam itu di bulan panas Pastor. Di bulan panas di El Nino kemarin, di bulan Juli sampai dengan Agustus, Juli sampai dengan Oktober, kita menanam sekitar 10.000 batang itu mati semua. 10.000 batang mati semua. Jadi dari situ saya ngerasa, wah ini kayak gimana ini caranya supaya sampai yang saya dengan puji Tuhan saya dengan pimpinan perusahaan saya ini satu visi, bagaimana kita menghijaukan area gitu, menghijaukan kawasan hutan lagi. Akhirnya kita coba tanam lagi, dan sekarang dengan kurun waktu 2 tahun saya melihat tanaman itu sudah besar, sudah setinggi 4 meter, 5 meter, udah rimbun. Itu rasa di hati itu kayak makin cinta aja Pastor. Kalau kita orang muda ya kadang cinta itu tidak yang muluk-muluk pengertiannya. Mungkin dengan hal itu saya melihat ternyata apa yang saya lakukan ini berguna nih, berguna bagi paling enggak bagi lingkungan yang saya tanam. Kalau kita tanam buah di situ, buahnya sudah besar, pohonnya sudah besar, sudah berbuah, ya paling tidak walaupun warga tidak ngambil, tapi itu buah itu menjadi makanan buat binatang-binatang, Suster, Pastor. Tahap cinta saya di situ ketika saya ikut di perusahaan. Setelah itu saya menjadi pelaksana langsung dan ternyata gagal. Itu rasa prihatinnya tuh di situ, cintanya dari situ. Oke, baik, terima kasih. Jadi berangkat dari pengalaman di rumah, situasi banjir, panas yang dialami, kemudian ya kita di sini dengan asap ketika ada kebakaran gambut dan lain sebagainya. Dari pengalaman-pengalaman itu dan latar belakang pendidikan, lalu medianya ada yang mewadahi, kemudian kamu bisa sampai di titik itu. Maka tadi pesan dan juga sharing pengalamanmu bagaimana mencintai itu soal bertumbuh. Dan bertumbuh seperti pohon yang tadi kamu tanam lalu mati, tanam lagi setelah beberapa tahun, lihat sudah tinggi 3 meter, 4 meter, itu kemudian mendatangkan sukacita tersendiri. Bahwa kita seperti ya orang lain mencintai ya pasti langsung dapat hasil, tapi kita butuh proses. Bahwa ketika yang tadi yang gundul itu kemudian lihat ada sekian banyak pohon, itu kan jadi satu kebahagiaan tersendiri. Bukan untuk kita memang, tetapi kita bahagia karena ikut ambil bagian di sana. Dan itu satu pengalaman yang luar biasa yang bisa menjadi sharing, menjadi kekuatan buat kita semua. Bahwa ya tadi seperti Suster sharing juga, hal yang kecil mungkin kita tidak rasa. Tetapi ketika kita melihat itu bertumbuh dan berkembang, ya itu menjadi suatu sukacita yang luar biasa. Maka saya ingat pesan Paus juga, ini karena berkaitan dengan orang muda, maka pesan Paus lewat orang muda di Christus Vivit. Dia bicara tentang mari kita hadir kepada mereka yang mungkin acuh tak acuh, yang masa bodoh, pokoknya untuk saya saja. Lalu kemudian mengabaikan yang lain. Orang-orang yang mungkin membabat hutan untuk kepentingannya. Tetapi kita hadir untuk mereka dengan menanam yang baru. Memberikan yang baru, menumbuhkan yang baru, untuk menyadarkan sekaligus mengetuk hati mereka. Bahwa hutan itu tidak sekedar diambil hasilnya, tetapi kita sama-sama memulai. Menjaga, merawat. Karena itu yang kemudian menghidupkan kita. Tadi saya bilang, pandanglah di sekeliling, karena dengan melihat di sekelilingmu, kamu menyadari bahwa apa yang ada di sekelilingmu itu, itulah yang kemudian bisa menghidupkan kita. Baik, pemirsa yang terkasih, berkaitan dengan ini, gerakan orang muda, mungkin Bima bisa mengajak teman-teman orang muda ini.
apa sih yang bisa dilakukan atau pesan sebagai orang muda untuk orang muda tentang mencintai bumi kita ini. Oke, baik. Untuk pesan saya untuk orang muda, jangan lupa kita punya lingkungan. Mungkin kita tidak bisa, mungkin kita belum punya media, mungkin belum punya kesempatan yang seperti yang saya dapatkan. Namun kita bisa mulai itu dari lingkungan sendiri, yaitu dari rumah dengan pengelolaan sampah tadi juga, dan juga kita lihat di sekeliling kita, karena pohon itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama ketika kita bisa menanam itu di lingkungan rumah kita sendiri, membuat rumah menjadi rindang dan membuat ekosistem menjadi lebih baik. Tidak usah memuluk-muluk, mungkin dari diri sendiri. Oke, terima kasih. Itu pesan Bima dari orang muda untuk orang muda. Pemirsa yang terkasih, ini sharing dari Suster tentang ekoenzim, sharing dari Bima, orang yang terlibat langsung di lapangan. Maka pada kesempatan ini saya menghantar kita semua dalam terang Laudato Si dan juga terang Laudato Deum. Laudato Si itu apa? Dokumen yang bicara tentang lingkungan hidup. Ini bumi kita. Maka Paus Fransiskus mengajak untuk mari kita rawat bumi kita. Sapaan di dalam ensiklik Laudato Si itu bicara tentang ayo kita sadar akan situasi kita, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian kita lalu mengabaikan, mengeksploitasi bumi dengan sejadi-jadinya untuk kepentingan kita tanpa memperhatikan itu. Suster dan juga Bima sudah bercerita bagaimana langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk mencintai bumi. Mungkin tidak menyelamatkan bumi sekaligus, tetapi gerakan-gerakan kecil ini adalah ungkapan bahwa bumi menjadi rumah tempat tinggal kita. Maka di dalam satu kesempatan selalu dibilang, kita ini melahirkan anak, kita beranak cucu, tetapi tanah itu tidak beranak cucu. Ya 1 hektar, ya tetap 1 hektar. Maka dengan kesadaran itu, Laudato Si kemudian mengajak kita semua untuk mencintai bumi kita. Kita mencintai dengan cara kita, merawat bumi kita untuk menjadi tempat kita tinggal dan tempat kita hidup. Sekali lagi saya ulang, pandanglah sekelilingmu, karena apa yang ada di sekelilingmu itulah yang akan menghidupkan. Namun dalam perjalanan ini, Laudato Si itu tahun 2015. Ensiklik yang keluar tahun 2015. Dalam perjalanan dari 2015, dalam sosialisasi, pengajaran, dan di mana-mana selalu ditekankan tentang gerakan ekologis ini, mencintai bumi ini. Namun fakta dan kenyataan bahwa kesadaran itu belum juga muncul. Gerakan-gerakan itu belum masif. Masih banyak orang dengan caranya sendiri-sendiri. Akhirnya tahun 2023, Paus Fransiskus mendiang juga menuliskan tentang Laudato Deum. Ini lebih tegas lagi. Penegasan tentang bagaimana mencintai bumi. Maka di dalam dokumen itu, Paus mengecam para pelaku-pelaku yang kemudian menghabisi bumi, mengeksploitasi bumi sehabis-habisnya. Itu sangat keras mengatakan tentang para pelaku ini. Maka kita semua, terutama orang muda, dengan segala gerakan, mari kita mulai dengan cara-cara sederhana. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, para pemirsa yang budiman, kita mulai dengan cara yang sederhana. Apapun bentuknya, tetapi itu lahir dari gerakan hati. Gerakan hati yang lahir dari kesadaran. Maka semoga kita semua dimanapun, di rumah atau dimanapun, kita melakukan gerakan-gerakan kecil untuk mencintai bumi. Tetap menunggu kami, nanti kita akan lanjutkan untuk berbincang bersama sebagai pesan-pesan untuk kita mencintai bumi.
Pemirsa yang terkasih, berjumpa kembali. Kita lanjutkan siraman rohani kita. Tadi kita sudah mendengar banyak dari suster, dari saudara Bima tentang mencintai bumi. Suster dengan ekoenzim mengajak anak-anak SMP dan juga orang tua untuk memulai dari sampah rumah tangga. Bima berangkat dari pengalaman hidupnya dan juga latar belakang pendidikan, lalu kemudian terlibat dalam perusahaan yang mencintai bumi dengan penanaman pohon-pohon. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah sharing-sharing dari dua orang. Masih banyak orang lagi yang punya gerakan-gerakan tertentu. Entah sampah plastik yang kemudian bisa berubah jadi balok, bisa jadi sofa dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dimanapun itu. Tetapi kita belajar dari suster dan juga belajar dari saudara Bima tentang mencintai bumi. Maka pertanyaan penting buat saudara-saudari terkasih, apa sih yang kita buat? Gerakan kecil apa yang kita sudah mulai atau sedang melakukan atau akan memulai? Ini pertanyaan penting supaya kita semua juga punya hati dan perasaan yang sama, gerakan yang sama untuk mencintai bumi. Mencintai bumi bukan untuk orang muda saja, tetapi juga untuk kita semua. Maka pemirsa yang terkasih, dari sharing-sharing tadi kita bisa petik banyak hal. Tetapi saya bisa mengatakan dari Evangelii Nunciandi nomor 11 bicara begini. Gerakan kecil seperti mengurangi dan memilah sampah, menanami lahan yang kosong, membiasakan hidup benar pada anak, literasi digital sejak dini, mempertajam nalar kritis, meningkatkan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Merupakan teladan yang menyentuh rasa, kesaksian yang menyentuh rasa. Itu adalah teladan hidup dan kesaksian lisan. Orang lihat pengalaman suster, pengalaman saudara Bima, kemudian bergerak bersama untuk melakukan. Maka pemirsa yang terkasih, saya mengajak kita semua, mungkin dari Bima duluan ataupun dari suster, tadi pesan untuk orang muda. Tetapi bagaimana pengalaman kita lahir dari cinta tadi, lahir dari pengalaman mencintai bumi, kemudian melakukan gerakan, mari kita ajak semua orang. Bukan sejak orang muda saja, tapi untuk semua bumi, untuk semua orang yang ada di bumi ini, mari kita memulai gerakan untuk mencintai bumi. Maka mungkin dari Bima dulu sebagai orang muda, tadi kan pesan, sekarang seperti ayo kita mulai gerakan bersama untuk mencintai bumi. Gerakan kecil. Hutan itu merupakan penghasil oksigen terbesar di muka bumi. Tanpa hutan, oksigen kita bakal berkurang. Dan hutan itu pasti ada pohon di dalamnya. Dan jika tidak ada pohon, ya penghasil oksigen itu bakal berkurang. Maka dari situ saya mengajak untuk rekan sejawat kami, saya, orang-orang muda, dan seluruh orang muda yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, untuk menanam satu pohon di lingkungan masing-masing. Tidak usah setiap hari, tapi langkah awal adalah menanam pohon. Satu pohon menyelamatkan bumi kita. Wah, luar biasa. Terima kasih Bima dengan slogannya satu pohon untuk menyelamatkan bumi. Kalau Bima satu, teman-teman bisa dua, bisa tiga. Nanti buahnya juga kan kita makan. Itu hal yang sederhana. Suster, mungkin gerakan batin dengan semangat Santo Fransiskus bisa mengajak, atau mungkin kata-kata dari Santo Fransiskus sendiri yang bisa meng-highlight dan bisa memotivasi kita semua untuk ayo kita mencintai bumi dengan cara kita. Baik, terima kasih Pastor. Kalau tadi dari Mas Bima tentang menanam pohon,
Saya mengajak kita semua, orang muda maupun orang tua dimanapun kita berada, sampah itu menjadi salah satu masalah untuk kita semua ya. Karena dengan sampah yang tidak diolah dengan baik, sumber pencemaran lingkungan yang secara tidak langsung juga merusak lingkungan di sekitar kita. Maka saya mengajak kita semua untuk membangun kesadaran itu dari diri kita sendiri. Ya, di tengah keluarga, juga dimanapun kita berada. Mulailah dari diri kita sendiri untuk mengolah atau memanfaatkan sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai, yang berguna untuk hidup kita. Kalau di Banjarmasin ini ada bank sampah, kami juga ikut di situ juga mengumpulkan sampah, itu juga bisa memberi nilai ekonomis bagi kita. Itu hal yang bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa mengolah buat ekoenzim, bisa mengumpulkan, memilah sampah dengan baik, kemudian kita bisa memberi kepada pihak yang sudah siap untuk mengelola menjadi sesuatu yang bernilai. Ada bank sampah itu kita bisa kirim ke situ, kita juga dapat nilai ekonomis di situ. Ada apresiasi untuk kita, bahkan ada sebagian orang itu bisa mendapat penghasilan dari memilah sampah dengan baik tadi. Jadi saya mengajak kita semua saja untuk membangun kesadaran. Laudato Si yang dibahas Romo tadi itu merupakan ajakan kita bersama, pertobatan ekologis, menyadari bahwa bumi ini rumah kita bersama. Ayo mari kita mulai bersama-sama. Kalau kami di para Fransiskan juga ada gerakan bersama. Santo Fransiskus dari Assisi itu juga selalu mengajak kami, dan saya juga mengajak kita semua, sudah kita berbuat untuk lingkungan, tetapi mari kita dengan sepenuh hati, dengan ketekunan untuk melakukan hal kecil dan sederhana yang mungkin saat ini kita tidak melihat hasil yang signifikan, tapi ke depan pasti akan memberi makna, memberi pengaruh untuk lingkungan yang berguna untuk anak cucu kita selanjutnya. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan hal yang kecil dan sederhana, tapi kita lakukan dengan sepenuh hati, membangun kesadaran untuk diri kita, juga untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian Romo, terima kasih. Terima kasih Suster, luar biasa sharingnya dan juga ajakan dan juga gerakan. Maka orang muda menjadi penggerak untuk mencintai bumi. Maka untuk bisa jadi penggerak seperti sharing tadi, maka kita mulai dengan dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mencintai panggilan hidup kita, mencintai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Di Kejadian itu Tuhan Yesus, Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya, kemudian dikatakan bahwa aku akan memberikan kamu seorang penolong, menghadirkan penolong. Dan kita juga diberi penolong-penolong yang lain. Selain Adam diberi penolong Hawa, tetapi dengan Taman Eden dengan segala isinya. Meski demikian, ada saja cobaan, ada saja godaan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Oh, ini bagus nih, ayo kita manfaatkan. Bahwa kuasailah bumi, tetapi bukan berarti kita menghabisi, mengeruk atau mengambil sesuka hati kita. Tetapi kita menggunakan itu tujuannya apa? Untuk kehidupan. Maka menjadi pertanyaan refleksi buat kita, apakah seluruh gerakan kita, apakah tindakan-tindakan kita terhadap bumi ini, alam ini, apakah itu untuk pertumbuhan, untuk menjaga kehidupan, untuk keberlangsungan kehidupan, atau untuk pemenuhan kebutuhan kita sendiri? Para pemirsa yang terkasih, setelah dekat dengan Tuhan, kita mengenal betapa Tuhan mencintai kita, menghadirkan kita banyak berkat, maka kemudian kita juga ikut ambil bagian menjadi berkat buat banyak orang. Berkat buat banyak orang, ya kalau ajaran Tuhan Yesus mengasihi Allah dan mengasihi manusia, dan juga mengasihi alam ciptaan. Karena disitulah kita hidup. Tadi Suster sudah menekankan bahwa bumi menjadi tempat kita hidup. Kalau kita hidup selain di bumi, ya di mana lagi? Kita hidup di bumi ini
Maka mari kita jaga bumi ini dengan segala alamnya, dengan sesama semua orang di sekitar kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai sesama, maka kita juga perlu menyediakan alam ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, supaya anak cucu kita kemudian bisa menggunakannya. Jangan kita menikmati masa kita, tetapi kemudian keturunan dan juga masa-masa selanjutnya anak-anak cucu kita justru hidup di dalam kesengsaraan dan kesusahan. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mulai dengan cara kita masing-masing untuk mencintai bumi ini, mencintai alam semesta ini dengan gerakan-gerakan kecil, tumbuh dari cinta. Seperti Bima punya pengalaman tadi, mulai dari pengalaman real, kehidupan, banjir, asap, panas, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian di sana ada cinta. Cinta sehingga yang ditanam mati, tetapi kemudian bukan berarti kita berhenti. Cintalah yang kemudian memampukan sehingga yang mati itu digembur, disirami, kemudian bisa bertumbuh. Maka kita ingat, banyak macam pribadi orang di dalam kehidupan kita. Sama seperti tanah, benih yang baik itu tinggal mau tumbuh di mana. Benih yang bagus itu tinggal ada di tangannya siapa, untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kalau di pinggir jalan dimakan burung, hilang, diinjak orang. Ataupun di semak-semak akan terhimpit semak, tumbuh tapi kemudian mati. Atau di tanah yang berbatu-batu, dia tumbuh tetapi terhimpit kemudian mati juga. Tetapi mari kita menyediakan tanah yang subur, menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang sungguh-sungguh mencintai bumi, sehingga apapun yang ada di tangan kita, dalam gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan sederhana kita, itulah yang kemudian menjadi berkat. Maka seperti saya ulang lagi hal yang sangat penting, pasangan suami istri yang tadi yang mengubah hutan gundul menjadi hutan yang sangat rindang, subur, mata air mulai bermunculan, kemudian burung-burung kembali lagi, binatang-binatang kembali lagi, itu adalah suatu sukacita tersendiri. Bukan untuk mereka berdua, tetapi kemudian untuk anak cucu yang kemudian. Ada seorang, berita terakhir, ada seorang artis, kalau nggak salah, di Brasil, dalam kerjasamanya dengan para peneliti, kemudian mereka dengan helikopter dan parasut, kemudian menaburkan benih-benih di hutan Amazon yang mulai gundul untuk tumbuh lagi. Kita tidak sebesar itu, mari kita mulai seperti Bima tadi, satu pohon untuk menyelamatkan bumi. Untuk itu, para pemirsa yang terkasih, terima kasih untuk sharing-sharingnya ini. Kita belajar dari sharing-sharingnya ini tentang bagaimana mencintai bumi. Kita semua punya cara, bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh suster, bisa seperti Bima. Pengalaman Bima ini juga menyadarkan kita semua. Saya dari kampung, tempat saya tidak ada mata air, kering. Kemudian hutan pasti ya cuma ada ya rumput-rumputan toh. Kami SD kalau mau masuk tahun ajaran baru itu, masuk itu selalu bawa apa istilahnya, tanaman tapi juga biji-bijian. Nanti kami naik ke lereng bukit itu, lalu anak SD itu menyebarkan. Jadi kami tinggal sebar saja, tumbuh atau tidak, pokoknya kami menyebarkan itu. Dan ya perlahan tapi kemudian itu tumbuh, dan itu bisa jadi kayu bakar untuk kami, kayu bakar untuk di kampung karena belum ada gas itu. Kayu bakar dan lain-lain untuk kehidupan. Kemudian itu bisa menjadi tempat hidup dan juga menyuburkan tanaman. Maka gerakan-gerakan yang mungkin dulu sebagai anak SD itu terbebani. Ngapain harus ke sana? Ini kerjaan guru. Tetapi ketika sampai di titik ini menyadari bahwa oh ternyata itu adalah bentuk kecintaan kita dan bentuk menjaga alam supaya tetap subur, dan alam yang subur akan jadi berkat buat kita semua yang tinggal di dalamnya. Karena itu
Terima kasih para pemirsa yang sudah bersama-sama dengan kami dalam seri Bagaimana Mencintai Bumi. Saya juga mengajak kita semua untuk mencintai bumi. Karena itu saya menutup siraman rohani ini dengan doa dan berkat untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah yang mencintai kami, Allah yang menyediakan segala sesuatu dengan kelimpahan berkat, menyediakan alam semesta yang menjadi tempat diam kami semua. Kami bersyukur kepadamu atas semua cinta yang kau berikan kepada kami. Bumi tempat kami hidup, sesama di mana tempat kami juga berinteraksi satu sama lain, membagikan cinta yang kami terima daripadamu. Kami juga bersyukur atas orang-orang muda, para suster, dan siapa saja, semua orang yang dengan gerakannya yang sederhana untuk mencintai bumi. Kami berdoa semoga mereka semua, kami semua yang dengan cara masing-masing mencintai bumi ini, juga diberkati, dianugerahi berkat-berkat melimpah, kelancaran dalam pekerjaan, kesehatan yang baik, keluarga yang diberkati, keluarga yang dikuduskan, kesejahteraan hidup. Agar kami semua lewat kesaksian-kesaksian hidup juga menjadi penggerak-penggerak utama bagi sesama yang lain yang mungkin acuh tak acuh, yang masa bodoh terhadap alam ciptaan ini. Untuk mulai melangkah dengan cara yang sederhana, cara yang simple untuk menyelamatkan bumi ini. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas talenta dan anugerah yang kau berikan kepada kami, bakat-bakat dan kemampuan. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pengetahuan kami ini bisa bermanfaat untuk menggerakkan banyak orang mencintai bumi. Tindakan-tindakan sederhana kami semakin menyentuh banyak hati untuk ikut terlibat. Dan juga kehadiran kami juga bisa mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Ya Bapa di surga, berkat-Mu turun tinggal menyertai kami semua, terutama untuk orang-orang muda, semua orang yang terlibat di dalamnya, dengan berkat-Mu yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih dan berjalan bersama dengan kami dalam mencintai bumi. Mari kita menggerakkan Laudato Si dan Laudato Deum dengan mencintai bumi, menanam pohon, menyelamatkan dengan tindakan-tindakan kecil, tapi dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati.